Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimana saja adanya, semoga semuanya senantiasa selalu dalam curahan rahmat, berkah, hidayah serta ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesehatan, kelapangan, rezeki, kelancaran usaha, diberikan ketenangan, ketentraman dalam rumah tangga atau keluarganya. Kalau dalam keadaan diuji dengan penyakit, maka saya doakan dan mari kita doakan bersama, mudah-mudahan sahabat-sahabat kita sama muslim mana saja, ya tentunya khusus sahabat daripada kaum Yani, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibuang penyakitnya, hilangkan penyakitnya, karena hanya Allah yang bisa menyembuhkan penyakit. Dan kalau Allah sudah menyembuhkan penyakit, maka penyakit itu tidak akan kambuh lagi atau tidak menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf beberapa pekan saya tidak sempat membuat video ya, atau melaksanakan aktivitas kita saling berbagi dalam hal yang seperti ini. Apakah itu tausiah, nasihat, ceramah, atau mungkin muhasabah bersama. Saya sih lebih cenderung muhasabah bersama lah, sama-sama sekali bermuhasabah. Disebabkan karena ya kesibukan-kesibukan yang khusus berkaitan dengan kerohanian ya. Nah, jadi mudah-mudahan jeda kekosongan tidak mengurangi giroh kita. Jikalau berkurang, mudah-mudahan kembali bangkit giroh kita atau semangat kita di dalam izatul iman wal Islam, untuk memperkuat iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, kembali sahabat-sahabat, dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita sama-sama bertafakkur, menasihati diri masing-masing lah, dengan mengambil ittiba ya, dengan mengambil pelajaran dari ulama kita yang masyhur dalam di bidang kerohanian atau ilmu tasawuf ya, Waliul Kutub, pimpinannya para aulia, Wali Sultan ya, Syekh Abdul Qadir Jalani rahimahullah. Dalam karya beliau, kitabnya yang masyhur juga ya, kitab Sirrul Asrar ya. Ini penting bagi kita karena kita menyadari dengan begitu ya banyaknya kekurangan dan kelemahan diri kita. Artinya saya juga belajar ya, mengambil hikmah ya, nasihat ya di dalam kitab beliau. Jadi sambil kita saling berbagi, memperkuat, yang mengingatkan dan memanfaatkan ya anugerah nikmat kemajuan teknologi yang Allah berikan di masa atau zaman kita hidup sama-sama pada saat ini. Mudah-mudahan ini menyambung tali silaturahmi kita. Nah, saling kita kenal mengenal walaupun dalam media seperti ini, sehingga menjadi sambungan tali ya, saling mendoakan yang pertama ya, saling mengingatkan. Dan tentu saya yang fakir, yang jahil, yang dhaif ini ya sangat lebih
berlapang hati atau lebih pantas ya kalau mengambil ittiba dari seorang guru yang betul-betul sudah masyhur ahli. Kalau saya sangat sedikit. Jadi ya hanya saya ambil salah satunya dari kitab Syekhuna Abdul Qadir Jailani rahimahullah. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin mengupas di bab ya yang berkaitan dengan tabir cahaya dan tabir kegelapan. Surah As pada pasal yang ke-10 atau bab yang ke-10 itu ada mengupas tentang apa sih sebenarnya hakikat yang sebenarnya ya tentang yang benar itu, atau cahaya itu, hidayah atau kebatilan atau keburukan itu. Bab atau pasal ini wahai sahabat-sahabat semuanya sangat penting bagi kita yang hidup di zaman saat ini, yang informasi kebenaran itu hiruk pikuk begitu sebar terluas, akan tapi juga beriringan dengan tersebar luasnya berita-berita yang kebatilan ya, itu yang tidak benar di dalam baik informasi sebuah fakta dan juga berkaitan dengan ilmu pengetahuan atau pelajaran yang berkaitan dengan kebenaran ya, atau pelajaran yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis atau di dalam Islam atau yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditandai dengan banyaknya timbul ikhtilaf, timbulnya berbagai macam pertikaian, berbagai macam kelompok golongan yang mengarah kepada disharmonisasi, bahkan sampai mengarah kepada konflik. Nah itu wahai sahabat-sahabat, yang semuanya kedua-duanya mengatasnamakan kebenaran dan menggunakan juga standar kebenaran, argumen kebenaran ya, Islam ya itu berdasarkan Al-Quran dan Hadis ya. Tapi tetap kenapa timbulnya situasi seperti itu? Nah, maka sangatlah perlu bagi kita selalu cek and recheck, hasibu, periksa dan periksa tentang kualitas kebenaran yang kita yakini, yang kita pahami, yang kita amalkan. Nah, untuk menambah ya, membantu kita semakin lebih teliti, jeli ya, semakin lebih selektif ya, dengan harapan mendapatkan nilai yang benar-benar ya, murni dari sebuah kebenaran ya. Saya ambil ittiba pelajaran nasihat dari seorang yang sudah alim ya, sudah ya betul-betul mendalami di bidang hakikat kebenaran ya. Ya, itu ada di dalam kitab Sirul Asrar pada bab atau pasal yang ke-10 ya. Di sana beliau mengungkapkan ya bagaimana keluasan pandangan beliau, ketajaman ya hati beliau, pengetahuan beliau tentang melihat daripada sebuah kebenaran atau cahaya, atau melihat kegelapan atau kebatilan atau keburukan atau kesalahan oleh sahabat-sahabat. Nah, makanya itulah menjadi ya, karena kebenaran dan kebatilan ini penuh banyak hal-hal yang menyelimuti, menutupi. Maka beliau memberi judul tabir ya, cahaya dan tabir kegelapan oleh sahabat-sahabat. Ini yang pada kesempatan ini saya ingin kita sama-sama
ya merenungi, mentafakurkan ya, agar kiranya menjadi sebuah nasihat buat pribadi kita masing-masing. Jadi saya menyampaikan ini walaupun ini merupakan juga mengingatkan sahabat-sahabat semua, tapi mudah-mudahan dalam bentuk penyampaian seperti ini memberikan sebuah perwujudan bahwasanya untuk muhasabah diri sendiri seperti itu, wahai sahabat-sahabat. Nah, jadi dalam kitab Sirrul Asrar ada Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani mengungkapkan bagaimana kebenaran itu begitu sangat penuh tersembunyi, tertutupi. Begitu juga kebatilan. Jadi tidak mudah begitu saja kita menyimpulkan bahwa kita sudah benar dan dia adalah batil. Kita sudah mendapatkan cahaya, dia gelap atau salah. Tidak seperti itu. Nah, beliau mengawali kitab Sirrul Asrar ya dengan firman Allah ya yang ada di dalam Al-Qur'an, yaitu di dalam surah Al-Hajj ya, ayat 46. Beliau mengawali tentang kajian ini berdasarkan petunjuk Allah di dalam surah Al-Hajj ayat 46 yang bunyinya adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Shadaqallahul azim. Artinya, maka sesungguhnya bukan matanya yang ada di kepala ini yang buta, akan tetapi melainkan yang buta itu adalah qulub, hati yang ada di dalam dada. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat-sahabat rahimakumullah di mana saja berada, bahwa rahasia cahaya, hidayah, kebenaran dan kegelapan, kebatilan, keburukan itu semuanya sangatlah bersumber, berasal di dalam hati kita. Dan jikalau hati itu tertutup, ya, dikiaskan dalam bahasa buta, maka dia akan mendapatkan kegelapan, kebatilan, keburukan. Dan dia akan jauh dari kebenaran, wahai sahabat-sahabat rahimakumullah. Jadi di dalam kitab Sirrul Asrar, Syekhuna mengajarkan kepada kita ayat ini, mengingatkan, memberitahukan kepada kita bahwasannya cahaya itu tertutup di dalam diri kita, atau kita tidak memiliki cahaya. Yang menjadi kebalikannya adalah kita dalam kegelapan atau di dalam kebatilan. Itu disebabkan karena hati kita yang buta. Hati kita tidak bisa melihat, tidak berfungsi, walau mata kita melihat.
Jadi yang menentukan untuk kita mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau cahaya itu keluar di dalam diri kita, apapun gaya bahasanya, yang intinya adalah semua rahasia, sesuatu yang menjadi tabir dalam kebenaran, dalam cahaya, dalam kebaikan, dalam hidayah, dan yang lain sebagainya, istilahnya yang baik, bersumber di dalam hati kita. Artinya kebenaran, nur, cahaya, kebaikan, manfaat, keberkahan, rahmat, semuanya bersumber di dalam hati kita, bukan bersumber dari penglihatan atau mata kita atau kepala kita, tapi sangat dan bersumber dari dalam hati kita. Jadi bicara kebenaran, bicara cahaya, bicara kebaikan, itu menyangkut kualitas hati kita, wahai sahabat-sahabat rahimakumullah, yang diingatkan oleh guru besar tasawuf Walil Kutub Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahumullah. Apa yang membuat hati kita tidak bercahaya, atau sama dalam istilah bahasa Al-Quran, hati kita buta? Kalau mata kita terbuka, melihat dengan jelas, oleh sahabat-sahabat. Guru kita Syekh Qadir Jailani mengingatkan di dalam kitab Sirul Asrar, sahabat, hati kita buta karena memang kita sebagai manusia, hati yang ada di dalam kita diselimuti, ya, dibungkus oleh jasmaniah kita. Itulah menjadi tabir, menjadi sesuatu yang tertutup, rahasia. Nah, tubuh ini gak hanya hati isinya, tapi ada organ lain, ada kerangka, ada daging, sahabat-sahabat, dan yang lain dan sebagainya, yang di dalamnya mengandung satu unsur yang kudrati, yang melekat, yang alami, yang namanya nafsu, sahabat-sahabat. Pun kita semua sudah tahu teorinya. Dan kan saya yang tua bangka seperti ini, yang muda-muda juga sudah tahu, anak-anak remaja sudah tahu. Tapi mengingatkan tidaklah salah. Karena demikianlah sifat manusia, sering lupa dan lalai. Maka Pansir beri peringatan. Dan jangan jenuh dan bosan. Kalau ada jenuh dan bosan, lawan. Selalu melakukan aktivitas. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Share, ngobrol sama teman-teman yang tentunya juga memiliki sebuah kesadaran diri, yang masih memiliki akal yang sehat, bisa menilai, menimbang, merasakan tentang kualitas dirinya masing-masing. Kalau boleh saya tambahkan, sebagaimana yang diingatkan oleh Allah di Al-Quran, bahwa manusia diciptakan memiliki sifat fujur, sifat yang mengarah kepada keburukan, kegelapan, wa taqwa, sifat yang memiliki getaran yang kuat kepada Allah, yang benar dengan istilah takwa, sahabat-sahabat, yang itu menjadi timbulnya cahaya dalam diri kita. Nafsu inilah yang menimbulkan sifat-sifat keburukan, dengki, iri, serakah, tamak, benci, marah, sombong, buah. Tidak bisa dijumlahkan oleh sahabat. Walaupun kita perlu menjumlahkan untuk mengingatkan kepada kita betapa banyaknya dan jelasnya jenis-jenis semua sifat ujur, sifat kebodohan, sifat kejahiliaan, sifat keburukan
yang ada di dalam diri kita yang menyebabkan mata kita menjadi tertutup, tidak bisa melihat, tidak mengeluarkan cahaya buat kehidupan kita, sahabat-sahabat. Apalagi untuk sampai ke tingkat yang lebih tinggi lagi, di dalam kitabnya Syekhuna menjelaskan untuk sampai menuju kepada melihat sifat-sifat indahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus akan mengangkat kita untuk bisa melihat cahaya daripada zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berjuanglah, bermuhasabahlah, bertafakurlah, bertazkirohlah seperti ini, agar kita selalu sadar bahwa kita sebagai insan, makhluk yang sempurna, tetap memiliki kekurangan yang melekat di dalam diri kita, daripada sifat fujur, daripada sifat-sifat yang buruk yang bisa membuat kalau kita biarkan kita lalai, itu akan menutupi hati kita, membuat hati kita menjadi buta atau tidak bisa melihat, menangkap cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak-banyaklah kita belajar untuk mengetahui berita-berita tentang kebenaran, pengetahuan yang baik, yang bermanfaat, yang bersumber dari Allah, Rasul, sahabat-sahabat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah bukakan tabir yang menutupi cahaya hati kita, sahabat-sahabat. Amin ya Allah ya Sami'u ya Alim. Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahumullah mengingatkan kita, mengajarkan kita dalam kitab Sirul Asrarnya, kita banyak belajar tentang pengetahuan yang berkaitan dengan ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuan dengan ketauhidan inilah yang menjadi pondasi dasar kita, wahai sahabat, agar hati kita hidup, agar tirai yang menutupi hati kita tersibak. Yang bisa menyibak itu, membuka itu, manakala terus diisi, diperkuat, ditanamkan pengetahuan-pengetahuan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, yang diistilahkan di dalam khasanah kajian Islam dikenal dengan kajian tauhid. Hai sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperkuat tauhid kita. Kalau boleh saya tambahkan, mengingatkan demikianlah Rasulullah bersama para sahabat terus berusaha, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendalami pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat, hal-hal yang berhubungan dengan tauhid, dengan keesaan Allah, ketunggalan Allah, tentang satunya Allah, baik dalam wujud, begitu juga di dalam ilahiyah, dalam keimanan, di dalam penta'aluhan, penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan keyakinan tauhid yang kuat, inilah akan
memikirkan berbagai macam tabir-tabir yang disebabkan oleh nafsu kita, sifat-sifat buruk kita, sifat lemah kita, sifat dhaif kita. Kalau tauhid itu kuat, maka akan memancarlah cahaya di dalam hati kita. Dan dengan tauhid itulah juga kita akan bisa melihat keindahan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang perlu saya tambahkan untuk garis bawahi tentang pengetahuan yang berkaitan dengan keesaan ketauhidan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi sesuatu modal, kekuatan yang dasar, yang utama untuk kita bisa membuka mata hati kita, membuka tabir cahaya kebenaran yang akan menyingkirkan kegelapan atau kebatilan, sahabat-sahabat. Dan demikianlah Rasulullah bersama para sahabat selama 13 tahun di kota Mekah. Allah lebih banyak mengajarkan nasihat-nasihat yang berhubungan dengan pendekatan, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah keyakinan yang berpondasi kepada tauhid, yang kalimatnya berbunyi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah wahai sahabat-sahabat, jadi penyebab hati kita bisa melihat, hati kita bercahaya, tanamkan tauhid. Banyak kita merenungi, mengkaji hal-hal yang berhubungan dengan pelajaran-pelajaran ketauhidan tentang keesaan Allah, tentang tidak ada Tuhan selain Allah. Falam annahu la ilaha illallah, maka fa'lam, maka ilmuilah. Itu fi'il amr ya. Fa'lam, maka ilmuilah, kaji, teliti, pelajari. Annahu, wa sesungguhnya la ilaha illallah. Ilmu itu tentang la ilaha illallah, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Kalau kita sudah betul-betul mengilmuinya, hati kita sudah hidup dengan kalimat itu, hati kita sudah terisi dengan kalimat itu, maka akan hiduplah hati kita, bercahayalah hati kita, wahai sahabat-sahabat. Situlah kita akan bisa merasakan getaran-getaran indahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akan bangkitlah berbagai macam energi, kekuatan di dalam diri kita yang terbesar, kekuatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan Allah mencurahkan kita ilmu yang seperti itu, yang akan buka tabir cahaya di dalam hati kita dan menyingkirkan tabir kegelapan di dalam diri kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan segala permohonan maaf keterbatasannya ada. Al-Fakir, Al-Jahil, Al-Dhaif. Saya mohon buka pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau kesalahan dari pribadi saya, kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala, wafan mohon dimaafkan. Ulamin antum bi khair. Sahabat-sahabat semuanya selalu dalam kebaikan. Kita
kita bisa dipertemukan kembali dalam kebaikan, dalam keselamatan dan kesejahteraan. Ila liqa ma'assalamah. Semua kebenaran hanya Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih segala perhatiannya, partisipasinya. Jazakumullah khairan katsiran. Sampai bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru kalam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.